Lebihannya itu namanya riba. Menurut kita berpikir seperti mantan kaki. Riba adalah haram, terlarang. Terlarang itu nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Yang diulangi yang benar. Karena ada ayat Quran, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli. Jual beli itu transaksi tukar menukar antara barang dengan uang, barang atau jasa dengan uang. Saya punya nomor, Bapak punya nomor. Supaya nomornya bisa saya miliki, maka saya mesti bayar. Harganya berapa? 10.000 dibayar dengan uang 10.000 itu, maka saya bisa dapat nomor. Ya, transaksi seperti itu kontan, nakdan. Kalau jual beli seperti itu boleh. Yang tidak boleh adalah saya pinjam uang sama bapak 10 juta. Dalam tempo sebulan saya mesti bayar 12 juta. Lebihan 2 juta itu disebut riba. Riba ini haram karena tadi wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kenapa haram? Satu dalilnya Quran. Quran itu dari Allah, berarti firman Allah. Kalau benar firman Allah pasti sesuatu yang baik untuk kemaslahatan manusia. Kalau terjadi transaksi utang piutang seperti itu, yang terjadi adalah ketidakadilan. Benar? Ya. Di mana tidak adilnya? Pinjam 10 juta dalam tempo sebulan membayar 12 juta. Belum tentu dalam tempo sebulan dia mampu mengembalikan 2 juta itu tambahan. Benar nggak? Iya. Belum tentu utangnya satu. Untungnya selama sebulan 2 juta. Itu tidak adil. Tidak adil. Tidak boleh. Karena jual beli utang piutang mesti antara yang minum suka sama suka. Yang meminjam suka, yang dipinjamkan suka. Debiturnya suka, krediturnya suka. Jelas? Iya. Dan yang kedua, kenapa riba itu haram? Berdasarkan sunnah Nabi dan ijma para sahabat. Dalam hadis yang mengatakan, la'anallahu akila riba. Allah melaknat, mengutuk orang yang suka makan riba. Wa mukirahu, dan orang yang mewakilkannya. Wa syahidahu, orang yang menyaksikannya. Wa katibahu, orang yang mencatatnya. Saya bapak butuh uang, terus bapaknya tahu. Kalau butuh uang, saya punya kenalan dengan mana bisa dibeli. Gimana kalau nganterin? Kasih tahunya, nganterinnya, dia yang kasih tahu yang ikut nganterin, ikut kena dosanya. Itu tahu. Karena ada hadis ini, maka sepakat para ulama hukumnya riba itu haram. Wa innama yakunu, dan sesungguhnya yakunu ada riba itu fiddah pada emas. Jadi kalau orang melakukan transaksi berupa emas, wal fiddah, demikian juga pada transaksi perak. Coba dulu uang mata uang itu emas dan perak. Kalau dinar berbentuk
Kalau dirham berbentuk perak. Wal mat'umat, dan pada berbagai makanan. Makanan kalau dijadikan objek untuk pinjam meminjam, itu kalau mengembalikan lebih nggak boleh. Dia tahu. Ya. Saya minjem lemper 10. Iya. Ntar waktu saya pulang itu 12 lempernya. Nggak boleh. Paham? Maksudnya sekarang kalau kembali boleh dimakan. Masya Allah. Wala yajuzu bai'ud dhahab bidhahab, dan tidak boleh menjual atau menukar emas dengan emas pula. Tidak boleh. Saya punya emas bikinan hasil dari Banjarmasin. Emas Banjarmasin. Bapak punya emas dari Serang. Ditukar. Itu tak boleh. Emas dengan emas tak boleh. Walaupun berbeda, tidak boleh menjual perak. Begitu juga dengan perak. Illa mutamathilan, kecuali bersamaan, naqdan serta kontan. Wala bai'u ma ibta'ahu, dan tidak boleh menjual barang yang sudah dia beli hatta yajibuhu, sehingga dia menerima memegang barang itu. Barang ini dijual belikan dari bapak ke saya. Barang ini baru milik saya setelah saya pegang, saya terima. Kalau belum diserah terimakan, belum dipindah tangankan, maka ini belum barang saya. Itu namanya. Jadi begitu barang diserahkan, uang dibayar, diterima uangnya, diterima barang itu sudah sah milik saya, milik masing-masing orang itu, penjual dan pembeli. Itu namanya. Kalau belum diterima, bukan barangnya, dan transaksi itu tidak boleh, harus kontak dan bisa dipindah tangankan. Wala bai'ul lahmi bil hayawan, tidak boleh menjual daging dengan hewan. Benar? Ya. Bapak punya daging sapi 30 kilo. Dia punya kambing 1. Tuker ya. Kambing 1 dengan daging sapi 30 kg. Tak boleh. Kenapa? Karena konversinya boleh jadi terjadi ketidakadilan. Maksudnya gimana? Boleh jadi 30 kilo itu tidak cocok dengan harga kambing. Atau sebaliknya, kambing itu lebih murah dibandingkan 30 kg daging sapi. Yang jual beli daging dengan hewan nggak boleh. Wa yajuzu bai'ud dhahab bil fiddah, dan boleh menjual emas dengan perak. Bapak punya emas 10 gram, saya punya perak 50 gram. Kalau 50 gram itu dianggap nilainya kalau dibeli dengan uang biasa itu lebih mahal dibandingkan 10 gram emas, boleh. Benar? Ya. Kalau sebaliknya, kalau ditukar dengan uang dengan rupiah, 50 gram perak dengan ditukar 10 gram emas, kalau harga 50 gram itu dirupiahkan lebih besar dibandingkan harga 10 gram emas, boleh. Itu disebut mutafadilan, dengan keadaan melebihi, nakdan serta kontan. Jelas? Ya. Apa artinya? Dibolehkan jual beli kalau menguntungkan, tidak merugikan. Jual beli atau transaksi utang piutang dan utang pinjam apa saja kalau merugikan tak boleh. Merugikan salah satu pihak, itu prinsipnya. Nggak boleh menzalimi orang.
Maksudnya senang dengan senang. Si peminjam senang, yang meminjamkan senang. Si debitur senang, si kreditur senang. Benar? Ya. Pakai turut-turut susah kali ya. Debitur itu yang minjam, kreditur yang meminjamkan. Si peminjam yang minjam itu dengan pinjaman itu tertolong kebutuhannya. Si kreditur yang meminjamkan itu dengan cara itu dia bisa nolongin orang. Itu tujuannya. Orang susah perlu saya bisa saya pinjam ini. Betul kan? Apa sih inti ajaran jual beli ini atau simpan jual? At-ta'awun bainan nas. Tolong menolong. Saya punya uang, bapak butuh uang. Bisa nggak pinjam uang Rp10? Oh, boleh. Karena saya tahu bapak ini Rp10 buat keperluan yang sangat mendesak. Kalau saya nggak tolongin, saya membiarkan orang susah. Padahal dia saudara saya. Tolong menolong antara saudara dan saudara wajib. Saya butuh uang 10 juta sedikit ya. 10 juta. Saya butuh uang 10 juta buat orang nih SPP. Tolong saya kalau enggak nih dituankan orangnya. Berbahaya. Kebetulan saya punya. Silakan. Pakai nih uang ini. Tadi pulangnya 12 ya. Masya Allah. Nah, itu sebenarnya nyekek Korelasi. tahu karena dia butuh banget nih. Kalau pan dia butuh banget, ya yang apa? Pokoknya anak saya sudah sekolah dah, pinjam dulu urusan 200 gitu. Nggak boleh. Pinjemin sebenarnya aja, ngasih aja. Orang susah kita tolong. Orang butuh kita bantuin, itu. Jelas ya? Jadi kenapa riba tidak boleh? Karena menzalimi orang. Yang disuruh bukan menzalimi, yang disuruh at-ta'awun, menolong orang. Ayatnya mana? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kamu dalam berbuat baik dan berbuat takwa. Jangan tolong menolong untuk berbuat yang merusak, dosa dan permusuhan. Jelas kan? Ya. Makanya kita hukuman dan begitu pula berbagai makanan. Jadi makanan kalau diperjualbelikan boleh. Nah ya justru tidak boleh. Baik berjenis habibin menjual satu jenis dari makanan itu dengan misalnya, dengan seumpamanya. Saya jual lemper 10, bapak belinya pakai lemper 13. Sama-sama lemper nggak boleh. Kenapa? Meskipun kelihatannya banyak yang belinya, bisa jadi konversinya tidak benar. Boleh jadi kualitasnya 13 itu lebih buruk dibanding ini. Jelas kan? Ya. Dia berani ngasih 13, nanti tahu nih berasnya juga beras yang tidak baik. Ini pakai beras atau pakai ketan? Ketan. Bapak bikin lemper dari beras. Nah, saya tahu. Lantong. Bisa lengket. Ini lemper dan ketan ditukar dengan harganya lebih jatuh 13, meskipun jumlahnya banyak, tapi nilainya rendah. Itu merugikan saya, merugikan yang punya 10 lemper ketan. Jelas? Yes. Illa bersamaan dengan nafda, kecuali bersamaan dari kontak. Boleh kalau kontak silakan aja. Beli lemper 10, ada harga 1 lemper 5.000, baik aja loh. Bayar juga baik berjenis bila bertambah dengan nafda. Dan boleh
menjual satu jenis daripada makanan itu dengan yang lainnya dengan keadaan yang lebih boleh. Nakdan tapi kontan, bukan pinjam menjual. Boleh jual baikul gharar dan tidak boleh jual beli gharar. Gharar itu yang menipu. Misalnya, saya menjual rumah. Mana rumahnya? Oh, di pinggir jurang jatuh. Udah mau runtuh mah nggak boleh. Kenapa? Nggak boleh. Kan menipu, merugikan. Dalilnya hadis Nabi Sahih Hadis Muslim. Naha an bai'il gharar. Nabi melarang jual beli dengan cara gharar, samar. Samar itu menipu, tidak menimbulkan kepastian penjelasan. Contoh lagi, saya jual ikan mas. Mana pak ikan mas? Di bawah. Nggak boleh. Banget. Kalau jual ikan mas yang ditaruh di wadah, yang mau beli bisa milih. Ini saya mau beli ini. Nah, diambil. Sudah tahu. Kalau nggak jelas sama gorornya haram. Paham tuh? Gitu katanya. Baik. Jadi persoalan tentang bank. Hukumnya bank gimana? Bank itu hukumnya para ulama ikhtilaf, berbeda pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan transaksi pinjam meminjam dengan melebihkan pembayarannya riba. Nggak mau tahu berapa besar lebihnya, asal pinjamnya 10, bayaran lebih dari 10, lebihannya namanya riba. Benar ya? Dalilnya tadi wahallallahu al-bai' wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Berdasarkan alasan ayat ini, ulama yang memahami ayat secara tekstual huruf per huruf mengatakan simpan pinjam atau tukar menukar utang piutang yang dilakukan dengan cara melebihkan pembayaran uang pinjaman itu disebut riba. Ada riba maka tak boleh. Benar? Yang pertama. Pendapat kedua, di zaman Nabi tidak ada pinjam meminjam melalui lembaga keuangan dengan bank. Tidak ada hadisnya. Karena tidak ada hadisnya, maka pendapat yang kedua mengatakan transaksi utang piutang melalui bank hukumnya syubhat. Tidak jelas. Karena tidak ada hadis yang eksplisit menyebut bank. Jelas? Ya. Tapi yang menarik yang ketiga nih. Yang ketiga mengatakan transaksi utang piutang melalui bank itu hukumnya boleh. Kenapa? Akadnya bukan akad kredit atau bukan akad yang riba. Ini ngomong profesor. Ya, alasan. Jadi kan akadnya bukan akad seperti akad kredit dan lain-lainnya, ya, maka untuk kasus ini boleh. Karena pendapat lain yang membolehkan orang melakukan utang piutang dengan model bank konvensional, ya, bank konvensional itu karena disetujui oleh mayoritas umat Islam. Kok disetujui gimana? Tadi dikini gimana? Karena mekanisme utang piutang dengan menggunakan jasa perbankan itu berdasarkan undang-undang perbankan. Undang-undang perbankan itu dihasilkan oleh anggota DPR. Dari fraksi apapun tidak bersoalan. Yang pasti mayoritas
seluruh orang di fraksi itu orang Islam. Benar? Ya. Karena ini perwakilan Indonesia, maka dianggap mewakili seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, transaksi utang piutang melalui perbankan yang berdasarkan undang-undang perbankan dianggap boleh dan disetujui oleh seluruh rakyat Indonesia. Benar? Disahkan oleh pemerintah, oleh presiden. Gitu. Jadi berdasarkan alatnya itu maka boleh pendapat ketiga ini. Baik pendapat dari Indonesia, ulama Indonesia maupun dari Al-Azhar dan Mesir yang membolehkan, saya kasih catatan, boleh kasih catatan. Iya. Kalau mengikuti paham yang ketiga bahwa transaksi utang piutang itu melalui perbankan itu boleh, syaratnya mesti dipenuhi. Tidak boleh al-afan mudha'afan. Tidak boleh ganda berganda. Atau dalam bahasa yang lebih umum, tidak boleh eksploitatif, memberatkan si peminjam. Betul? Iya. Meskipun boleh, tapi kalau memberatkan, merepotkan, menyusahkan, terus kena penalti berkali-kali sehingga nanti jumlah bunganya lebih besar dibandingkan pokok pinjamannya atau pinjaman pokoknya, maka kembali pada status yang awal haram. Betul? Ya. Pusing-pusing mengaji gitu. Ya kan mesti kasih tahu dong, jujur dong ya. Iya. Dulu kan mesti jujur dong. Dia mesti kasih tahu dia pendapat ini begini, pendapat itu begini, pendapatnya ini begini, gitu. Saya tidak boleh manipulatif, tidak boleh manipulatif, pendapatnya tidak boleh haram ya. Satu doang ya. Nah dari tiga model ini itu mana yang paling arjah, paling kuat? Kita lihat lagi sebelum kita bicarakan yang paling arjah. Terus ada bank syariah, ada kan? Ada bank konvensional, ada bank syariah. Apa bedanya? Kalau bank konvensional, penentu besarnya pengembalian itu ada pada pihak kreditur. Betul-betul? Iya. Yang nentuin si kreditur yang minjemin. Kalau pinjam 10 juta, asal baliknya 10 juta tambah sekian. Yang nentuin tambah sekian itu dari pihak si kreditur itu. Bisa tahu? Ya. Kalau bank syariah itu pengembaliannya disepakati bersama. Bisa tahu? Ya. Bersama. Misalnya saya minta uang 10 miliar misalnya. Kita boleh aja dong. Padahal bokeh. Kadang-kadang ngomong gitu, nyenengin hati aja. Saya nyimpen uang 10 miliar di bank syariah. Oleh bank uang 10 miliar itu diputar dijadikan usaha, diusahakan oleh bank itu sehingga menghasilkan hasil kan? Gimana? Iya. Lalu tiba bapak ada potongan besar 10 miliar. Ngomong ini cuma epek-epek aja. Misalnya saya nyimpan uang 10 miliar di bank syariah. Oleh bank syariah setelah disepakati dijadikan untuk usaha, diputar dengan kemampuan manajerial yang bagus, dihitung dengan baik, profitnya akan untuk sekian, gitu. Diprediksi, diperkirakan akan untuk sekian per bulan. Nah, ketika bisa diprediksi akan untuk sekian dengan mekanisme begini, strateginya begini, taktiknya begini untuk bisa untung, maka disepakati kalau untung nanti X rupiah itu kita bagi kata si bank, ya. Karena Anda yang punya uang itu, saya yang mengelola kata si bank, kita atur aja bisa 55-45%. Ya. Karena kami yang mengelola, Anda yang menyimpan uang doang, Anda 40% saja, saya 60%. Kalau sepakat, kalau setuju, silakan. Kita tahu kan? Ya. Kalau Anda cuma nyimpan aja, nggak kerja, yang kerja kami, Anda cukup 45% deh, katanya, yang naruh uang itu.
saya atau kami perbankan 55%. Kalau itu untung, profitnya itu, nanti udah lama nggak mau profitnya. Kalau untung, kalau rugi, dibagi sama. Begitu jatuh ke rugi, itu mesti dipilih. Kenapa rugi? Gitu loh. Kenapa sampai rugi? Gitu. Kalau terjadi kerugian, dibagi sama. Si bank 50%, si pemilik uang 40%. Beban kerugian itu bedanya. Jelas? Ya. Nah, sekarang berpulang pada kita. Kalau dilihat tidak ada yang beredar di sini di Jakarta di Indonesia yang tidak pakai uang. Ya. Semua transaksi apa aja seluruh pakai uang. Uang itu tidak bisa dibantah, mesti bersumber dari perbankan. Kan begitu kan? Iya. Dari bank sentral, muter kemana-mana. Nah, kalau itu tidak bisa dihindari bahwasanya seluruh pembiayaan yang ada di Indonesia ini dibiayai dengan bank konvensional yang mayoritas. Berarti di mana-mana ada ribanya tuh. Di mana? Ya. Agak susah hidup di tengah masyarakat yang pure, yang murni. Itu tahu nggak? Iya. Yang murni itu harus syariat semua murni. Kalau mesti syariat semua mesti ditutup ke bank sentral. Diganti dengan bank yang khusus membicarakan atau memperputaran uang dengan cara syariah. Lalu gimana solusinya? Kalau Bapak terlibat, banyak sedekah, banyak mengeluarkan sedekah. Jelas? Iya. Iya, rada serius ngaji nih. Benar nggak ya? Kalau serius susah kalau minum dulu dah. Benar nggak ya? Tapi sudah kita lanjut dulu atau mau nanya? Lanjut dulu. Dikit. Pasal ke suatu pasal. Wal-mutadayyi'an bil-qiyam. Dan kedua orang yang jual-beli ialah orang antara masukan alam yang berpokok selama keduanya belum berpisah. Walaupun ada boleh bagi keduanya ayyashtarqal khiyarah ila al-qiyam, bahwa membuat syarat qiyam itu sampai 3 hari. Kita wujida fil hadis itu dan apabila ditemukan barang-barang yang dijual itu aib, pada mushtari radhu, maka bagi orang yang membeli boleh mengembalikannya. Wala yajuzu bai'u thamarati mutlaqan illa ba'da wudu'i salatiha. Dan tidak boleh menjual buah-buahan dengan mutlak kecuali sudah nampak kemanfaatannya. Wala bai'u ma fihi riba bi jinsihi rukban illa al-laban. Dan tidak boleh menjual barang yang ada riba zatnya. Ya. Riba padanya. Dan tidak boleh menjual barang yang ada riba padanya dan jenisnya dalam keadaan kasar kecuali air susu. Ya. Baca lagi deh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Wal mutabayi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa walahuma ayashtarqal khiyar ila thalathatil ayyam wa idza wujida ainun walil mushtari wala yajuzu
tamra mutlaqan illa ba'da wudu'i wala bai'u ma fihi riba bijinsihi radban illa laban. Kalau kita pindah nih, faslun ini suatu pasal. Wal mutabayya'an bil khiyar. Kedua orang yang jual beli ialah boleh memilih. Penjual, ini pembeli, ini penjual. Kedua orang ini boleh memilih, atau dalam bahasa fikih masing-masing punya hakul khiyar, hak untuk memilih. Memilih apa? Kan gitu. Memilih melangsungkan jual beli itu bila sepakat, atau memilih tidak jadi. Kalau si penjual merasa tawaran dari si pembeli tidak sesuai yang dia harapkan, nggak jadi. Boleh nggak hadir? Nggak apa-apa, boleh. Karena jual beli itu mesti suka sama suka. Bisa tahu nggak? Jadi mesti suka sama suka. Pada saat keduanya itu melakukan transaksi, maka keduanya boleh memilih melanjutkan jual beli, bayar, uangnya diserahkan, barangnya diterima, itu namanya jual belinya positif. Bisa jadi negatif, nggak jadi. Kenapa nggak jadi? Kata si pembeli, saya nggak setuju dengan barang yang ditawarkan, dengan harga yang ditawarkan. Barangnya kayak begini, harganya segitu. Saya beli lain aja di toko lain atau di warung lain. Boleh nggak? Boleh dong. Gimana? Malam yatafarraqo, ada syaratnya. Masing-masing pihak penjual maupun pembeli punya hak untuk memilih selama belum berpisah, masih berhadapan. Paham kan ya? Begitu berhadapan, boleh milih diterusin jual beli kalau setuju, boleh milih nggak jadi. Itu haknya masing-masing. Gak boleh dipaksa, beli nggak? Kalau nggak buat timbel, bukan jual beli namanya. Rampok. Paham nggak? Mesti ada kebebasan. Betul saja ya, jangan ada catatannya. Dalam jual beli ketika terjadi jual beli ada dua pihak yang saling berhubungan. Itu apa? Pihak yang pertama al-bai, penjual. Pihak kedua pembeli. Ada barang yang diperjualbelikan, barang atau jasa. Bisa tahu nggak? Jasa. Barang bisa lemper, jasanya apa? Cukur rambut. Bisa nggak ya? Saya mau nyukur rambut kepada tukang cukur. Itu tukang cukur menyerahkan jasanya. Apa itu? Nyukurin rambut saya. Kan begitu kan? Saya setuju dengan dicukur sama dia karena harganya saya cocok. Saya udah tahu nih kualitasnya bagus nih, tinggal cukur rapi nih. Itu teman-teman. Itu transaksi jual beli jasa dengan uang. Dia cukur rambut saya, udah selesai, dinyet-nyet. Bijak. Kurang. Itu nggak apa-apa tuh. Itu servis tuh dari dia tuh. Iya, servis. Karena nggak dikasih tahu. Ntar habis dipijetin enggak tahu. Emang servis dia aja.
Saya setuju, pembeli setuju bayar, begitu selesai bayar. Itu kan? Nah, baik penjual maupun pembeli ini punya hakul khiyar. Hakul khiyar berlangsung bisa jadi, bisa nggak jadi. Nah, ini pilihannya nih. Ini pilih hakul khiyar ini karena ada hakul khiyar. Jual beli itu bersifat positif kalau setuju. Bisa apa? Ya. Setuju. Jual beli bersifat negatif kalau tidak setuju. Boleh nggak jadi. Jadi persoalan nih, kalau jual beli berupa barang dan ya, tukar-menukar barang dengan uang ya, itu barangnya barang yang udah paten, udah disegel. Misalnya onderdil mobil, gitu. Ya. Diam aja. Motornya motor dah. Onderdil motor. Motornya merek ini, tahunnya tahun sekian. Gitu. Udah sampai datang ke toko, ada nggak barang onderdil motor merek Kanu gitu. Ada di berapa harganya? Sekian. Ditawar, jadi harganya sepakat. Ada janji di situ. Boleh dibawa dan boleh dikembalikan gitu. Selama barang yang di bak itu tidak rusak segelnya. Ada nggak gitu? Iya. Boleh aja. Begitu dibawa diperiksa, logo nggak cocok nih. Misalnya ukurannya ternyata terlalu besar, kalau dimasukin ke motornya nggak cukup, nggak boleh ditukar. Gitu. Itu kan Pak? Ya. Boleh. Itu namanya hakul khiyar, boleh kembalikan. Berarti tidak jadi. Kalau dikembalikan mesti diganti nggak? Tergantung perjanjiannya. Gitu. Kalau perjanjiannya boleh ditukar dengan yang lain, nggak bisa ditukar dengan uang, silakan cari yang lain yang cocok dengan motor kita. Benar tuh? Intinya apa? Tidak boleh merugikan pembeli, tidak boleh juga merugikan penjual. Jelas? Biasanya kalau tidak diomongin, bisa juga di fakturnya, di bondnya itu, di bawah ada catatannya di bawahnya itu. Barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan kecuali, ada kecuali kan? Ya. Kecuali ya barang itu kurang dari 3 hari dan tidak rusak. Setelah bisa juga barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan. Kenapa? Beli permen, gimana kembalinya di permen? Paham itu? Kalau barang-barang itu makanan dan sejenisnya nggak usah pakai itu, pakai kuliah. Jelas? Ini udah pada bebenah. Walahuma dan boleh bagi keduanya antara katanya melangsungkan itu katanya atau membatalkan akadnya yastaritol khiyar bila thalathati ayyam, membuat syarat, boleh katanya dibuat syarat khiyar sampai 3 hari. Barang yang dibeli boleh dikembalikan selama tidak rusak sampai jangka waktu 3 kali 24 jam, 3 hari. Garansi. Selama hari pertama, kedua, ketiga masih boleh diulangi. Kalau memang tidak cocok dengan yang kita harapkan pembeli. Wa idza wujida bil mabi' dan apabila ditemukan pada barang yang dijual aibun ada cacat, mungkin nggak? Ya. Waktu beli nggak kelihatan cacatnya. Begitu juga ya cacat nih. Gitu, ada cacatnya. Falil mustari, maka bagi orang yang membeli
radduhu, boleh mengembalikan. Jelas kan? Ya. Waktu beli nggak kelihatan, begitu dibuka ya apa ada kaca nih patah atau rusak gimana? Boleh pulangin. Misalnya selama belum lebih dari 3 hari, silakan aja. Itu namanya hakul khiyar. Wala yajuzu bai'u thamrah mutlaqan illa ba'da wudu'i salahha. Dan tidak boleh menjual buah-buahan dengan mutlak kecuali sesudah nampak kemanfaatannya. Bapak di rumah punya pohon, pohonnya pohon mangga. Kalau sudah jelas matang dan tanda-tanda matang sudah jelas, boleh dijual. Kalau masih pentil, itu masih pentil, datang nih tengkulak, dijual kan? Pohon mangganya, buahnya, mau beli berapa duit? Dilihat ya, si tengkulaknya, si yang mau beli itu, si potongannya banyak, modelnya banyak, yang pentil banyak. Misalnya kalau itu panen beneran, katakanlah hasil panen 1 juta rupiah, saya beli 200.000 aja dah. Kata si yang beli nih, Bapak kan butuh duit, ini saya beli 200.000, ntar kalau panen saya yang ngambil. Nggak boleh. Kenapa? Masih pentil, belum kelihatan matang apa kagak. Nggak boleh itu. Jelas nggak? Ijon, haram. Kenapa? Karena belum wudu di sholahnya, belum nampak katanya kemanfaatannya, belum jelas dia akan matang atau enggak. Jelas ya? Wala bai'u ma fihi min riba bi jinsi radban illa laban. Tidak boleh menjual barang yang ada riba padanya dengan jenisnya dalam keadaan basah. Jual kormanya basah nggak boleh. Benar nggak? Jual berasnya habis kerendam banjir nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Beratnya beda dong. Beda, hasilnya beda, nggak boleh. Illa laban, kecuali air susu. Susu yang basah. Jelas? Alhamdulillah. Baik. Nanti setelah ini kita akan belajar salam itu inden. Inden itu membeli sesuatu itu dengan cara usaha. Boleh nggak inden itu?